Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Baktiar, dengan nomor NIM saya 17076230080 dari program studi pendidikan Bisnis A, Angkatan 2023. Saya akan membahas tentang perusahaan es krim terkenal yaitu Misuo mulai dari profil perusahaan, laporan keuangan, dan sampai analisis SWOT. Pertama, Misuo Bingcheng adalah jaringan toko es krim dan teh segar di Tiongkok yang dioperasikan oleh Misuo Bingcheng Co., Ltd. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Zhang Hongchao, seorang mahasiswa di Zhengzhou. Misuo Ice Cream Tea adalah waralaba berbasis toko, dan pemegang waralaba menanggung semua biaya dan tidak membayar komisi apapun kepada perusahaan. Perusahaan telah menunjuk departemen untuk merumuskan strategi bisnis, memberikan pelatihan menyeluruh tentang layanan dan standar kualitas toko, serta meningkatkan popularitas dan daya saing merek. Misuo telah membangun pabriknya sendiri untuk memproduksi bahan-bahan intinya, dan gudang umum didirikan di Provinsi Henan. Perusahaan ini telah menjangkau setiap pewaralaba di seluruh negeri. Misuo Ice Cream Tea melibatkan produksi makanan siap saji, dan semua orang yang terlibat dalam orang yang baru dipekerjakan atau bertugas sementara di bidang ini harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 gerai di seluruh dunia dan kawasan industri manufaktur cerdas seluas 550 hektar. Kedua, pada masa perintisannya, Misuo hanya menjual bubble tea. Seiring berjalannya waktu, Misuo meluncurkan produk baru yaitu ice cream dengan harga yang relatif terjangkau. Berdasarkan hasil report dari Pandaily, Misuo berhasil meraih pendapatan sebesar CNY 20 miliar atau sekitar 44,7 triliun rupiah per tahun sejak awal 2021. Pada saat ini, Misuo Ice Cream & Tea telah mempunyai cabang yang tersebar dari Cina hingga ke Vietnam, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 2020, Misuo pertama kali beroperasi di Indonesia dengan membuka gerai di kawasan Bandung. 2 tahun setelahnya, Misuo mempunyai sebanyak 300 lebih gerai yang beroperasi di Indonesia. Dengan menawarkan ice cream yang terjangkau dan tempat yang nyaman, Misuo dapat merebut pangsa pasar pada industri ini. Pada tahun 2022, Misuo Ice Cream & Tea telah bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan per bulan sebesar 60,85% dengan rata-rata omset sebesar 300 juta per bulan. Angka-angka tersebut merupakan hotbed bagi kalangan investor dan pegiat waralaba. Untuk membangun gerai waralaba Misuo dibutuhkan biaya pada rentang 800 juta. Selain harga yang terhitung besar, hal lain yang patut diperhitungkan adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ketiga, analisis SWOT adalah sebuah kerangka analisis yang ditujukan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah bisnis. Dari hasil analisis inilah kemudian perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran, operasional dan produksi. Kelebihan adalah faktor-faktor internal yang menyebabkan sebuah produk bisa maju. Berikut ini beberapa kelebihan dari brand Misuo. Pertama, harga terjangkau. Seperti yang telah disebutkan di atas, target pasar brand ini adalah pasar menengah ke bawah, sehingga harga yang dipatok juga terjangkau untuk kalangan masyarakat ini. Harga produk Misuo dijual dengan rentang 15.000, lebih dari 20.000 sedikit. Kedua, cita rasa es krim yang lezat. Dalam pasar FB, umumnya variasi produk yang dijual tidak terlalu banyak dan seringkali mirip dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Oleh sebab itu, cita rasa dan diferensiasi produk merupakan hal yang penting dalam bisnis ini, dan Misuo terbukti sudah menghadirkan es krim dengan cita rasa yang tidak kalah dari pesaing meskipun harganya lebih terjangkau. Kebalikan dari strength, weakness adalah faktor-faktor internal yang bisa menghambat perkembangan bisnis perusahaan. Berikut ini beberapa kekurangan dari brand Misuo. Pertama, produk yang tergantung musim. Salah satu penyebab tutupnya gerai pertama Misuo di Cina adalah karena produk brand ini cenderung lebih banyak dikonsumsi ketika musim panas, sementara kalau musim dingin atau penghujan cenderung sepi. Namun saat ini seiring dengan perubahan iklim, es krim yang satu ini tetap dikonsumsi dalam cuaca apapun. Kedua, produk yang bukan makanan pokok.
Ada banyak orang yang tidak bisa memulai hari tanpa minum kopi atau teh terlebih dahulu, tapi apakah ada orang yang tidak bisa memulai hari dengan tanpa minum es krim? Tentu saja jarang atau bahkan tidak ada. Masyarakat cenderung hanya akan mengkonsumsi es krim beberapa hari sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Sekian informasi yang saya bisa bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Raffi Baktiar mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.